ayah memang suka gamelan. Ya. Ayah saya itu dari wilayah Solotigo, atau kalau di wilayah kerajaan itu ya wilayah Pajang gitu ya. Itu sebenarnya dari Solotigo itu. Ayah Solotigo, kemudian ibu dari Tuban. Kemudian kalau tepatnya mungkin Kerep begitu ya. Sehingga sebetulnya saya nggak asli. Tuban yo mbok, Jogja yo mbok gitu ya. Tapi itu ayah dari Jogja sudah biasa proses di wilayah gamelan begitu ya. Sehingga itu yang sering termediasi begitu oleh itu. Sehingga ayah suka sering mengiringi tari, kemudian ada pertunjukan seni pertunjukan gitu itu. Dan kalau boleh bercerita juga ya, sebetulnya Gedung Budaya Lokal itu sendiri juga yang membidangi juga ayah itu ya. Jadi ayah berpikir bahwa di Tuban nggak ada gedung kesenian begitu, sehingga beliau pengen menggagas untuk mendirikan gedung kesenian, sehingga mengumpulkan teman-teman. Mas punya apa? You punya apa? Lah, ono sing duwe koran, ono duwe boton, duwe kayu, itu dikumpulkan. Kemudian kalau memang itu bisa dibuat untuk bangunan dibuat. Tapi kalau enggak bisa dijual, kemudian dikembalikan lagi untuk bangunan gedung budaya lokal itu. Jadi sebetulnya ide awal itu ya bapak sebetulnya budaya lokal. Ya, itu dulu masih wilayah. Jadi budaya lokal adalah sebetulnya awalnya milik desa. Dan di situ juga termasuk wilayah tanah keluarga sebetulnya. Ya, keluarga besar ayah dan sebagainya itu. Termasuk wilayah SMA 1 juga itu. Jadi itu sebenarnya semacam tanah wakaf sebetulnya. Tapi nggak tahu sekarang kooptasi ya, terkuasai atau gitu ya oleh Pemda dan sebagainya. Itu awalnya milik desa sebetulnya. Itu. Dan sehingga pertunjukan di seni di gedung budaya lokal itulah yang memediasi saya sebetulnya itu. Kemudian Mbak suka menari, main ketoprak gitu. Ayah juga ikut memberi iringan gamelannya begitu. Itu. Terus berlanjut, saya nggak merasakan di SD intens enggak, proses berkesenian enggak. Kemudian di SMP pun enggak. Saya kalau disuruh nyanyi itu yang paling takut. Suara saya nggak enak gitu ya. Saya pengambilan nada, sonoritas itu rasanya nggak tepat gitu. Jadi kalau kesenian itu malah saya khawatir gitu ya kesenian gitu. Kemudian ketika di SMA itu kebetulan ada Pak Kadiro yang sosialisasi ke SMA, tapi tidak formal gitu ya, informal gitu. Ayo teman-teman SMA, mau deh ikut masuk ke Kristal ya. Itu tahun 78. Sementara Kristal berdiri sekitar tahun berapa itu? 77 ya. Waktu itu saya sama teman-teman 78 berarti kelas 2 itu masuk dalam proses teater itu. Dan perjalanan berikutnya saya sering sama mungkin Pak Eri sama teman-teman itu membentuk sebuah kelompok kecil untuk seni pertunjukan baca puisi. Ya. Dan di situ saya mencoba untuk mengkomposisi dengan bonang. Ya. Ada gender, ada artinya di situ ada perkusi gitu ya. Dan di situ mencoba baca puisi diiringi. Sebelum itu saya belum pernah mendapatkan itu. Jadi puisi diiringi musik gitu ya. Dalam konteks pertunjukan tunggal gitu ya. Dan ternyata ketika itu sering kita lakukan, terus ada Mas Bambang Wartoyo datang ke Tuban.
Pada itu Mas Bambang Wartoyo kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta itu, IKJ. IKJ itu datang. Terus bilang ya, wait, bolomu, kowe mbek bolomu itu ternyata lebih dahulu daripada Kiai Kanjeng. Loh, apa hubungannya dengan Kiai Kanjeng? Kiai Kanjeng itu ya begitu. Ada bacaan puisi, ada musik. Itu pakai gamelan dan perkusi. Dan you sama teman-teman ternyata kok yang saya tahu itu lebih dulu daripada Kiai Kanjeng untuk seni pertunjukan yang begitu itu. Ya memang Kiai Kanjeng lebih perfect gitu ya, lebih sempurna. Ya itulah awal dari proses berkesenian itu di teater, kemudian ke musikalisasi apa ya, puisi semacam itu. Tapi adalah ilustrasi aja, bukan memusikkan puisi, tapi memberikan sebuah ilustrasi penguatan rasa di wilayah puisinya.